Wih, ngeri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, pagi, siang, sore, subuh. Apalagi tuh? Banyak Semuanya. Support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia, made in Indonesia. Belilah rilisan fisik musik Indonesia. Setuju nggak? Cakep. Ngeri. Cakep, Bang. Ini siapa ya? Nggak tahu, Bang. Lewat aja blog. Legendary. Legendary. Ini ceritanya banyak. Fotografer, musisi indie yang udah lumayan banyak ini album, dan grup juga ada, solo juga ada. Pokoknya story-nya ntar kita lihat lah. Ini Buahaya, Leo Ringo, apa kabar bro? Buahaya. Buahaya ngeri. Gue baru sadar kacamata lu bening-bening sebelah. Oh iya. Rare nih, 1 miliar. Yoi, rare, yakin gue rare. Apa kabar nih? Baik ya Gary. Sehat ya? Salaman lagi. Sehat ya? Alhamdulillah ya Gary. Ubannya kok banyakan lo main gue? Lebih. Lu kan lu botak. Coba lu gondrongin. Gue yakin lu putih. Kalau jenggot putih, biasanya atas putih. Ini rokok siapa nih? Gue ambil. Takis. Gila. Yuk. Ceritain dari album pertama lo bikin yang solo tahun berapa? Ya kayak biasa lah gitu story-nya, biar tahu. Mungkin ada yang belum tahu dan mungkin ada yang Pasti lupa. banyak yang belum tahu nih. Enggak juga loh, legend ini. Bohong. Legend tuh ucap akar, tuh legend. Gue apa legendnya? Oke, album pertama itu awalnya gue nggak pedein Bi. Oh iya. Bikin solo karena buat gue tuh solo itu kayak apa ya? Songong banget sih lu rilis solo, ngerti gak sih lu? Zaman kita dulu kan solo tuh kayaknya jawantahan biduan atau biduanita kan. Suara lu harus bagus. Ini makanya gue dulu bersembunyi dalam band gitu. Ya kan, biar malunya sharing bareng-bareng. Oh iya. Kalau solois kan ini bawa nama lu, terus ya ibaratnya kalau lu vokal lu gimana ya, nama lu lah yang kemarin kasarnya gitu kan. Harus Ya. capable lah. Nah gue di sokong lah gitu, sama Anda. Oh, Anda Perdana. Anda Perdana. Yo, Anda bilang, Le, lu bikin lah solo. Gue bilang, Bang, gue nggak pede bang dulu. Pede mau urusan nanti. Iya. Terus sama Mas Darmo. Oh, Darmo. Sama Sudirman. Iya. Dulu dia belum ngeband terlalu banyak nih dia dulu, tapi yang gue kenal dia dari komunitas jazz Kemayoran. Oh, KJK. Almarhum Beben. Jadi dia kan salah satu punggawa di KJK lah. Iya. Kan. Ya udah akhirnya gue rilis, gue rekaman sama Anda. Sistemnya kayak ngeband sih. Sistem recordingnya kayak gitar, take, apa sih? Gue baru tahu, nggak jauh ya sama kalau rekaman band sama aja ya gue pikir. Gue karena di kepala gue tuh vokalis tuh kayak solois tuh kayak Belon kan kayak gitu-gitu ya kan, apa Vina Panduwinata gitu ya. Ya udah deh. Pavarotti Suboh. Jadi ya udah yain, terus rilis tuh 2000, rekaman 2 tahun. Rekamannya 2 tahun. Album Desan nih. Desan. Nah, rilis The Majors. Rekaman 2 tahun terus, tapi yang support banyak tuh. Ada Tika, Tika Yahya, terus ada Mian Mutia sama Mian Tiara, si kembar, sama kayak lu. Oh iya. Terus ada David Tarigan. David Tarigan. Ada Ricky Kodok. Ricky. Kita main selo di album gue. Selo. Terus ada Anda of course main. Terus iya, Anda Perdana. Banyak anjing lupa ya, udah berapa belas tahun ya. Iya. Rilis 2010. Terus udah tuh rilis, kita sempat main di Singapura waktu itu. Main di Singapura. Manggung. Terus gue tiba-tiba daulat lah waktu itu, ada masih Ucup. Kiki Ucup. Sama Ferry. Ferry Dermawan. Mereka bikin event namanya Jakarta Atmosphere. Iya. Kalau nggak salah, ya, gue sempat sama ada junior senior. Jadi band musisi muda sama musisi senior. Waktu itu masih muda gue, Di. Itu kuliah ya? 2011. Enggak segitunya, Bang. Nggak semudah itu ya. Udah kerja.
Gua waktu itu si Ucup nanya kan, lo mau, karena The Sun waktu itu responsnya lumayan, dan Arjun Majors kan, si Ucup kan The Majors. Terus Ucup bilang, lo mau diduetin sama siapa nih? Gue waktu itu sebut nama pertama kali sebenarnya gue tutup Poli. Karena gue tuh pada dasarnya gini nih, gue suka musik old jazz, swing, bebop gitu, gue seneng tuh. Bebop ya. Yang swinging gitu lah ya. Terus kayak Count Basie atau Duke Ellington gitu. Gue sebenarnya suka gitu, karena gue suka kartun Disney. Tapi yang tua. Zaman dulu kan Disney soundtracknya mereka tuh. Count Basie. Soundtracknya tuh jazz gitu kan. Tom and Jerry. Iya. Tom and Jerry enggak ya? Agak-agak modern. Zaman masih hitam putih tuh, yang Donaldnya masih. Donaldnya masih lancip. Bitibu. Walt Disney. Iya, Bitibu yang awal. Oh iya, yang masih hitam putih. Terus Mickey Mouse-nya masih Steamboat Willie gitu-gitu kan. Nah, terus gue kebayang, gue kalau karena format album The Sun kan sebenarnya kan singer songwriter, gue dengan gitar walaupun di album ada band gitu ya. Tapi gue ketawa kaosnya. Gue kebayang waktu itu kalau duet sama penyanyi senior kayak gue nggak mau tampil yang biasa aja, gue pengen bikin format brass band gitu. Yang agak-agak seperti yang gue suka. Blood, Sweat and Tears gitu-gitu lah. Lokalnya Rollies lah. Kan. Chicago gitu-gitu. Chicago. Terus si Ucup nelfon kemudian, Om Bob berhalangan hari H-nya Atmosphere. Lu mau siapa lagi? Nah, gue langsung bukan asal ceplak sih, maksudnya emang gue suka dua artis itu kalau yang senior Indonesia gitu ya. Akhirnya gue bilang Muta. Almarhum. Akhirnya gue duetnya sama Muta. Itu gue nangis nih di panggung. Gila, itu suaranya. Lu tau gak kenapa gue nangis? Karena dia nyanyiin lagu gue, bro. Jadi kan kita tukeran album nih. Jadi mau Muta buat lagu gue buat lagu Muta kan. Gue pilihnya esokan masih ada. Sesaat kau hadir, aku akan datang. Akhirnya. Terus di Muta juga milih 3 dari lagu gue. Gitu. Jadi kita 6 lagu. Jadi gue ngeliat di panggung, gue meweknya gara-gara Muta nyanyi lagu gue nih. So, idola lo nyanyiin lagu lo kan agak inilah ya, mengharukan. Udah. Itu suara paling gila, mic-nya di sini lo pada nyanyi. Gue udah nempel banget nih. Dia masih di belakang panggung udah bulu. Ini gila. Tapi Om Muta emang banyak pelajaran, kan selama latihan tuh banyak pelajaran tuh banyak ujangan lah ya dari orang musisi senior. Lo kalau manggung begini macam-macam deh tuh. Sampai gue belajar dari dia tuh, lo katanya kalau manggung lo nggak usah mikirin ending tuh mikirin penonton aja, jadi lihat di panggung gimana. Jadi misalnya lo nyiapin berapa bar gitu endingnya panjang, kalau penontonnya basi sayang. Jadi kalau gue latihan tuh nggak pernah sampai habis. Lagu di studio nih nggak pernah sampai habis gitu. Iya, sama almarhum. Improvisasi. Jadi kan biduan zaman dulu kan emang kayaknya gitu ya. Tergantung lihat penontonnya kayak apa, warnanya kayak apa. Kayak Herbie Hancock setiap konser beda-beda tuh. Nggak, dan Om Muta nggak pernah bikin setlist. Jadi dia yang udah hantem aja kata gitu. Jadi iya. Gila, itu keren banget. Itu ilmu sih buat gue tuh kayak wow gitu ya. Tapi ya udah sebulan setelah event dia meninggal dunia kan. Terus sebulan setelah Jakarta Atmosphere. Kalau nggak sebulan 2 bulan. Gue manggung terakhir. Dingin lo tangan ini. Iya. Jadi kita manggung terakhir. Apa sih? Nah, itu gue terharu. Jadi itu legend dia main terakhir tuh sama gue sampai waktu di almarhum itu ada beberapa radio yang telepon gue karena mereka mungkin googling kali ya. Googling Utha Likumahua yang muncul acara Jakarta Atmosphere. Jadi dicari nih Leonardo siapa sih? Gitu diteleponin lagi mana rasanya. Mereka pesanan-pesan gitu. Ya udah terus kayak gitu nyaman tuh gue nya karena kan format itu kan tadi kan gue bikin hanya untuk event itu. Akhirnya keterusan. Nah gue rilis lah Leonardo and his Impeccable Six. Itu gue bikin band formatnya bertujuh. Brass band ada Mas Darmo. Pemain brassnya itu ada Agustinus Panji Mardika. Dia main ska gitu. Terus si Daniel Spojo dia Innocenti sama Sentimental Moods. Sentimental Mood the best band juga tuh.
trombonnya si Ucok itu dia bandnya Dawo apa? Authentics. Terus Dawo itu Junpang Gangpu sama Junpang Authentics. Gangpu juga ya. Terus basisnya Susan, In Memoriam, wih, ngor, legend apa semua. bandnya Susan? Tika and Descendant. Udah itu formatnya. Ya udah, gue rilis tuh 2013 dan double album. Satu tuh isi cover semua di judulnya Mirrors, tapi kita nggak jual, kita bagiin gratis online gitu, jadi free download. Yang kita jual tuh Build to Race, itu yang benar lagu karya kita sendiri itu. Yang kayak gue dulu ada deh sini, kalau nggak salah. Nah itu yang demo yang pertama ada tuh. Iya. Tahu tuh gue taruh mana tuh. Nah, jadi sebenarnya kalau gue secara solo, gue baru rilis sih 2 album tuh. Si The Sun sama format Unbreakable Sex. Nah sekarang ini OTW album ketiga gue lah. Album kedua gue. Karena hitungannya kalau solo sebagai Leonardo Tingo ya. Nah ini udah berapa lagu untuk album baru? Nah kan gue bangun studio nih pas COVID. Jadi rekaman Pamulang. Jadi apa namanya rekaman di rumah gitu. Ada jelekin di. Jadi males. Di mana-mana orang berebut ya pengen punya studio. Jadi enggak, ya, tapi kayak jebakan Batman gitu nih. Jadi begitu lu punya studio malah lu nggak kerja. Iya. Akhirnya kan ada teman masuk. Akhirnya sekarang gue nge-produce. Jadi gue lagi produce ada band punk namanya Dirty Ass yang kemarin menang Jameson Connect. Terus ada band metal juga, doom metal gitu, produce juga. Ada penyanyi Amerika namanya Ashley gue produce. Siapa lagi? Jason Ranti juga lagi produksi sama gue. Ini album baru nih. Iya, tapi rilisnya tahun depan. Gitu-gitu Jason Ranti. JJ ngeri JJ boy. Nah, gitu nih aktivitas I. Nah ini sebelumnya dia ngeri juga nih 90s. Kalau yang belum tahu atau yang udah tahu pasti ya Vessel band. Aduh, bahaya tuh. Zaman-zaman alternatif sama grunge 90s. Bisa ceritain sedikit Vessel, mungkin ada yang belum tahu. Pasti banyak sih yang belum tahu. Kasetnya udah waktu itu ya? Ya udah thank you. Udah dapat kasetnya dari Andi. Gue aja nggak punya kasetnya. Jadi waktu itu zaman itu masih kita bikin band tuh masih niatnya cover gitu di. Zaman itu tuh 97, 96. Ya era waiting room kan masih bawain Fugazi gitu-gitu kan. Jadi emang kita masih cover gitu. Kayak ada zaman poster. Ada Planet Bumi gitu kan. Nah, gue tuh dulu spesialisnya Radiohead. Si Vessel ini kan. Personilnya ada gue, Boni. Boni tuh sekarang Darso sama Bunga-Bunga ya. Boni. Botak. Boni Siddhartha. Botaknya pelan-pelan dong. Terus drummernya si Uga dari Tapi Siren. Uga itu sebenarnya pas rilis Vessel dipecat. Gantinya Richard Muter. Gila, beda banget deh. Uga langsung Richard Muter. Richard, Uga. Apa namanya, terus gue rilis tuh sama Warner Music Indonesia dulu. Warner ya. A&R-nya dulu Masiko. Masiko Endarto. Kita rilis tuh 2002. Kita rekaman tuh masuk 2000. Jadi 2 tahun juga tuh. Nah, bukan salahnya sih ya. Ya bisa bilang kejadiannya adalah pada saat gua rilis tuh di industri arus atas lah ya. Itu lagi skandi. Tapi lu ingat nggak? Vessel masuk top 10 radio. Iya, tapi maksud gua demand-nya orang lagi ska waktu itu. Karena tiap labelnya punya band ska. Sony dulu ada, ingat nggak? Pokoknya Junpang Gangpu, Tim masih indie. Masih. Nggak, tapi pernah nggak Sony label band ska-nya apa? Siapa? Purpose Tiger Clan. Iya, si Lutfi. Tahu. Terus Warner tuh bahkan selabel gue sendiri ada band ska juga namanya Noen Bullet, band Bandung. Bullet ada tuh semua kasetnya. Jadi, sama Ska Klinik 123 musikal. Terus tambah Tipex, tambah yang sudah existing ya. Terus waktu itu ada Shaggy Dog juga udah mulai tuh. Apa namanya? Apa bandnya? Labelnya? Yang bareng Naif. Bulletin. Jadi emang munculnya di era yang salah aja gitu. Terus ada galeri siapa Cindy Panikasari ya sama Gary jadi udah era ska tuh pada saat siap 4 lah sampai ketemu ya
Sampai ketemu. Oh, itu ada yang mau pamit pulang. Nggak apa-apa ya. Mau apa sini cuek. Podcast rocker. Rock and roll. Yang penting support musik Indonesia, cinta rilisan fisik Indonesia. Harus. Oh, gitu nih. Jadi wrong place, wrong time gitu lah. Iya, tapi nggak apa-apa itu, tapi ada cikal bakal lah, jejak. Iya. Kalau yang barengan sama gue tuh, yang selebel sama gue tuh sebenarnya dulu si hampir bareng ya, Sheila sama Peter Pan single pertama. Oh iya. Yang soundtrack sinetron apa? Ada itu, Leo, itu di kompilasi band-band grunge sama alternatif maksudnya. Ada Vessel juga tuh. Label. Kayak kompilasi lu. Yang rilis ya, label. Lupa gue. Gue tuh ada Vessel nih. Kalau gue pernah masuk tuh di kompilasinya Warner tuh bareng Padi. Oh iya. Oh yang itu Indie Ten nih. Wah, itu cikal bakal. Ada beberapa band festival campur. Ada kaset itu. Indie Ten. Oh, ngeri. Ya gitu-gitu ya nih. Abis itu Vessel rilis udah, terus kita rilis 2 single. Bikin klip segala. Terus Mas Eugene Panji yang bikin. Rilis, pas udah rilis ya kita merasa ternyata nggak nyaman bersama label gitu, ditolak Boni lah. Ya, enak nih apa nih gitu lah. Akhirnya kita keluar dan sekalian membubarkan diri tuh. Nah, karena udah cukup lah ya. Terus band sendiri kan berdiri tahun 97. Terus ya Boni bikin Trashline sama Daru. Terus bendera kuning. Sempet. Terus ya gue yang solo tadi. Gue bikin band Zik and the Popo. Oh, Zik and the Popo. Zik. Jadi Iman Fatah. Jadi gitu tuh di pergerakannya. Jadi gue ke Zik and the Popo, Boni ke metal. Perjalanan gitu tuh. Cuma gitaris gue Dani aja yang dia gitaris gereja gitu. Jadi nggak bikin band apa-apa. Ya intinya rootsnya anak-anak nongkrong ya muter-muternya di situ ya. Ya alhamdulillah ya. Dan mungkin ada yang belum tahu, ini dulu si Leo Ringo ini Ringo. Banyak orang G-nya 1 ya. G-nya 1 ya, bukan 2 ya. Kayak Beatles lah. Iya. Kurang star aja. Iya bener. Nah ini Leo ini termasuk orang yang berjasa di. Jangan berjasa lah. Iya loh. Turut terlibat. Kalau berjasa tuh jasa gitu. Oh iya. Terlibat. Turut terlibat di album awalnya berkaryanya Naif. Itu bisa cerita tuh yang belum tahu mungkin teman-teman. Jadi dulu tuh gue lulus SMA, gue keterima di FSRD Debit. Keterima, tapi nggak pernah masuk. Akhirnya bacot mulu deh. Terus teman gue di Jakarta bikin studio di Sinabung. Sinabung sini. Terus ditanya ke gue, lu mau kemana nih? Lu kan nggak pernah masuk, udah lu ke Jakarta aja. Jadi gue cabut tuh dari Bandung, balik ke Jakarta, bikin studio tuh sama senior gue di PL sebenarnya, kan gue sama PL. Iya PL. Nah senior gue, terus PL pembangkit listrik. Nah salah satu temennya partner gue di studio itu adalah Teguh almarhum, Teguh Priambodo. Teguh Priambodo. Keyboardisnya Kidnap. Iya, almarhum ya. Kidnap, Anang dulu kan. Kidnap, Katerina, Anang, Damon, Gorga, gitu kan. Masto. Terus Teguh ini KJ 92. Nah, kalau nggak salah, gue nggak tahu di manajerin ngurusin Naif gitu lah. Naif masih band cover tuh di. Iya. Masih bawain nyampah gitu, bawain Blur. Bawain Prodigy, campur-campur. Terus datanglah si Teguh ke studio, mau rekaman nih, ada band bagus di KJ namanya Naif. Ngeri. Gitu. Datang, ya udah kita rekam demo. Jadi bukan rekaman album ya. Ini demo yang mereka Naif bawa ke label. Berapa lagu tuh? 4. Oh iya. Piknik 72, Benci Libur. Apa tuh? Naik Vespa keliling kota. 72 tuh ya? Iya benar. Benci Libur, apalagi 2 lagi gue lupa nih. Apalah, ada semua deh tuh di album pertama tuh ada semua. Itu rekaman, gue engineer-nya.
Wih, ngeri. Nekat tuh. Enggak, belajar? udah dididik lah. Oh, ini kayak. Terus zaman itu masih pita. Oh iya. Bahkan demo aja pakai pita, belum ada digital. Pita yang real apa pita? Real. Oh, real. Tapi seperempat inci. Seperempat inci. Kalau studio kan 2 inci. Kalau yang rekaman di studio gede, kita seperempat inci gitu, cuma 8 track. Ya udah kita rekaman itu, naik. Udah mereka kirim ke label, keterima. Oh iya, gitu aja sih. Jadi ya bagian ya gue sebagai engineer aja. Tapi lumayan tuh, maksudnya rekamannya kayak misalnya waktu ngetek Piknik 72 tuh, mereka butuh suara Vespa. Tapi nggak ada yang punya Vespa, kan nyebelin ya. Akhirnya gue bawa recorder tuh di jalan kaki, gue sama Pepeng, Emil. Lu inget nggak deket Pakubuwono dulu ada pom bensin? Oh iya. 2 berjajar. Iya. Gue ke pom bensin tuh berlima. Oh iya. Gue bawa mic, pakai mic boom gitu. Iya. Nungguin Vespa isi bensin. Ini lucu nih, keren. Dan lo tau nggak? Setelah 2 jam nggak ada Vespa. 2 jam ya? 2 jam nunggu di trotoar. Siang malam sore. Siang. Oh siang berarti ya. Pom bensin Pakubuwono, itu pom bensin Pakubuwono. Tahu. Dekat Mustopo. Tamannya itu belakang ada taman penghijauan ya banyak. Terus udah gitu, kan kelamaan nih. Terus gue bilang gini, lu pada tahu nggak? Bajai suaranya sama loh sama Vespa. Akhirnya bajai bro. Ada bajai nih isi bensin. Bang, abang ngegas aja kita bayar goceng mau nggak? Ini mau deh. Oh nih. Kurang. Gue udah kenal potnya. Ini gembel pot. Kerjaan apaan sih nih? Gitu tuh nih. Itu bajai. Suara bajai. Tapi demo ya. Kalau di album gue nggak tahu. Yang di album itu nggak tahu. Mereka kan rekam ulang. Cuma yang di demo tuh pasti suara bajai. Nah kemarin demo itu dicari banyak orang tuh. Karena studio gue itu tahun 97 karena Krismon tutup. Tutup kan. Nah si M itu suatu hari gue nggak lupa tahun berapa. Pak David Karto sama orang-orang The Mages tanya sama gue. Pak Leo, demonya Naif yang dulu, yang real itu, Pak Leo megang nggak? Gue bilang gue nggak megang. Karena waktu itu pas mereka kita kasih kan, studio kan nggak berhak megang master gitu. Oh gitu ya Pak. Tanya anak Naif aja Pak. Engel nelfon gue juga. Le, Ita di lu nggak sih? Iya. Ini gimana sih personilnya nelfon gue gitu? Kagak, nggak di gue Mil. Naif, geblek Naif. Nggak di gue Mil gitu. Semua orang nanya gue. Nggak di gue. Sebulan lalu ketemu Pitanya. Oh iya. Selama ini di Dito. Oh, Dito Botak. Iya, Dito. Manajer pertamanya. Nah, selama ini out of the blue, ternyata si Dito yang megang. Itu Pitanya ada, masih disegel. Iya, masih segel. Menurutku sih itu harta karun ya. Tapi itu kalau dirilis dalam bentuk ini gawat ya. Itu dibersihin dulu pitanya. Ya ada teknologinya kan. Ada. Ngilangin jamur. Kita bisa. Tapi sealannya bagus sih. Iya. Masih. Kan si gue nelfon Pepeng. Karena si Dito ngasih Pepeng. Si Pepeng ngomong gini. Dit, si Pepeng gue lupa yang ngomong apa sama dia. Selama ini di lu. Jadi nggak ada yang tahu. Maksudnya, begini album pertama itu tahun 96. Album pertamanya 96 ya? Yes. 96 lah ya? 94, 95. Itu mungkin demonya 94, 95. Iya, maksudnya puluhan tahun nggak ada yang tahu di mana, ternyata di manajernya sendiri kan. Geblek. Ngepet. Dito Botak. Lu tau Dito Botak nggak sih? Tahu. Yang itu manajer Konektis. Iya. Setelah gitu udah. Sekarang udah ketemu. Jadi sekarang disimpan Pepeng. Aku lagi coba cari tempat yang bisa ngebersihin pita sama digitize or whatever. Oh udah dipindahin. Belum. Katanya setahu gue sih belum ya. Cuma katanya Pepeng lagi nyari dan nungguin nih demand-nya kawan Naif kalau ada yang mau bikin tuh rilis. Why not? Kalau ada eksekutif dengerin tuh. Kalau ada eksekutif produser yang mau rilis itu gawat sih. Iya gawat. Itu pure karena demonya bagus banget. Kan gue yang engineer, gue yang mixing. Itu demonya bagus. Demo bagus. Suaranya cakep ya. Maksudnya mereka tuh sebagai band, waktu itu gue bilang band baru lah ya. Udah tahu mau ngapain. Di studio tuh udah tahu mau ini. Latihan dulu. Si David rekaman vokal ada Sonic Youth lagi main tuh Sonic Youth. Entusiasme button gitu. Eksperimental. Gitu. David Naif ketika di kamar mandi. Weh, David ngeri. Zaman dulu kan nyari suara reverb tuh. Kita ke kamar mandi, David bawa mic di kamar mandi, terus ada solo gitar Jarwo nih. Kan orang vokalis bisa buang dulu deh. Tiba-tiba gue pakai headphone. Ada suara flash toilet. Oh iya. Berak sih. Sambil nunggu solo dia berak bang.
Tapi gue udah ada feeling loh di waktu rekaman itu, gue udah feeling band Ini bakal band gede. gede nih. Iya. Karena dia sesuatu Nasibnya udah yang- kelihatan dari Iya, awal. sesuatu yang Original. breakthrough, Original. keren. Benar-benar keren itu. Gila, zaman itu kita goosebump dah setiap Cuma berak dengerin. ambil rekaman. Halo Naim, gila. Sayang bubar, jangan bubar, pasti harus balik. Iya enggak? Suatu hari balik. Someday. Tapi gue kemarin telepon Pepeng. Pepeng bilang nggak pernah ada bubar sih sebenarnya ya kalau menurut Pepeng. Cuma Ya. vakum panjang lah. Vakum panjang, iya, ngeri. Nah ini album solonya Leo Ringo, The Sun dan Leo and This Impeccable Sex. Inspectic termasuk 500 album ke 200 ya di Rolling Stone Indonesia 20. masuk. 20 album terbaik. 20 ya? Bukan. Untuk 2010 dan 2013. Oh iya, tapi di yang gabungan ada. Ah, gua nggak tahu. Cuma Ada yang tahu di- yang tahunan yang udah gue kaget tuh. Gue pengen nelfon Wendy yang di Rolling Stone waktu itu. Wendy. Kan lu yakin, men? Iya, kenapa ya? Bagus kok katanya. Emang Kenapa bagus. gue nelfon? Kenapa? Soalnya album gue di atas Iwan Fals. Gue pengen gak yakin gini. Iya, yang mana? Yang The Sun apa yang? Desan. Oh, The Sun. Jadi gambarnya dia lagi megang trompet, Trompet. gitu. Keren tuh fotonya. Siapa yang foto? Dimas Wisnu yang Oh, Dimas udah Sound selesai. from the Corner. Ya? Iya, ngeri. Oh iya, by the way nih teman-teman semua, dia ini termasuk saksi karena setiap ada konser zaman dulu sampai sekarang, nih gue tinggal nagih bukunya dia. Aduh. Karena fotonya dia juga ngeri, seperti Ameng, Keke juga ngeri tuh. Sejarah anak-anak semua tuh. Potret iseng sebenarnya. Ya. Iya, Cuma ternyata nih. kan kita nggak tahu jadi bisa jadi katalog. Katalog. Arsip. Ini termasuk arsip gila juga, dokumenter dari zaman poster ya. Poster, Tuh. pipap. Pipa ngeri, woi ngeri. Tapi pakai foto-foto Wah. film yang snapshot gitu, yang snapshot. blitz. Oh gitu. Ya, zaman itu nih. Iya sih. Tapi foto pocket ada. Ada. Ada juga. Oh iya tuh gila tuh, dengerin tuh. Ada yang masih dalam bentuk rollan, belum pernah print, ada yang masih, ada yang udah jadi foto-foto. Nah itu bikin buku bro. Terus sampai Aduh. tahu ada investor yang mau tuh sejarah musik Indonesia. Jangan ini. satu orang lah, kan Keke juga motret. Harusnya Keke. digabungin Oh iya. beberapa orang yang motret, era-era Itu 2000-an awal, 90-an akhir. Wendy juga banyak tuh. Iyalah. Wendy, Samak di Malang. Oh, Samak juga Anak ngeri Jogja tuh. ada, anak Bandung juga fotografer banyak. Bandung sampai tuh Banyak, Di. Iya banyak tuh. Anak-anak tuh gila tuh. Apa yang gue sempet tuh nonton Gorsa Parwa itu Pupen, ya almarhum Ardito juga sempet Ardito Iya. sempet juga tuh waktu gue ketemu di Gorsa Parwa waktu itu. Tuh zaman Papen nggak ada di fotonya. Gila. Itu masih bagus tuh klisenya semua. Ayo. Di kulkas aman, Oh di kulkas ya? kan nggak boleh ditaruh di Oh gitu. temperatur Oh lembab. gitu. Yang freezer apa yang tengah? Nggak apa-apa, asal kulkas aja. Oh, Nggak bebas. harus freezer. Kalau freezer jadi es bang. Oh. Repot nih, repot nanti bang Cici ya. Oh iya. Terus sama ini nih. Studio udah berapa persen sekarang? Udah jadi, udah running. Tapi Udah running. tadinya memang untuk public, cuma sekarang buat teman aja. Oh Yang tuh. kenal-kenal aja. Ya kenal-kenal dulu. Mungkin di Pamulang ya. Lokasi Bisa Pamulang. inbox ke dia. Inbox. Wah iya. Dahsyat bro. Oh iya. Jangan inbox lah, dahsyat. Oh iya. Nah itu berapa track tuh kalau Ya unlimited. unlimited ya? Oh iya. Tuh bisa untuk Yang kemarin rekaman di tempat gue tuh ada band punk ya, tadi gue bilang kan, ada Oh. Dirty S, Dirty S, ada Red Red. Red Red, Red Red tuh si Wisnu, Wisnu, Wisnu Monkey, ya. sama tanyanya Fleur. Iya tahu. Terus Enda Resa. Woi ini Indonesia. Mereka bikin song theme tuh yang apa, pulang ke Pamulang. Oh, Mereka take live recordingnya di studio gue. ngeri sama tadi itu siapa JJ. Wih, Jadi, tapi ngeri. lagi masih produksi ya. Masih produksi. Berarti ya bagus tuh, udah kelihatan tuh artisnya mereka gitu deh. Nah itu sekarang nanti album baru berapa lagu kira-kira? Ayo. Oh ya, kalau album baru gue rencananya nggak ngeluarin. Solonya ini yang nomor 2 ya. Gue rencananya nggak ngeluarin di digital. Hmm. Jadi fisik only. Fisik ya, CD, kaset. CD, kaset. Kaset Insya Allah Iya. ada investor vinyl juga sih.
Oh vinyl, ngeri. Tapi yang album pertama yang gitu, Iya, yang The Sun. Kalau desain nih. Oh iya itu soalnya limited aja sih, oh limited ya. 100 ke 200. Kalau kaset cepetan dulu. Biasanya karena Nah kemarin waktu RSD tahun lalu kan gue rilis kaset. Cuma gue sendiri kurang puas sih sama hasil produksinya di Satria. Oh iya. Ada beberapa report ke gue yang audionya meot-meot gitu. Oh. Gue nggak tahu ya Satria produksi di mana. Cuma kayaknya kan gue mau rilis ulang sih. Oh gitu. Mungkin dari Pita juga bisa. Padahal masternya gue kasih bagus. Cuma gue nggak tahu nanti gue mau gue pengen ngobrol sama lu sih sebenarnya mau nanya yang produksi kaset yang bagus. Iya, ini ntar abis ini. Ya Kita- asik. Itu ciri khasnya para pedagang soalnya. Nah ini sama ini Pak Brandam. wih, itu ceritain tuh sejarahnya anak-anak nih banyak ngeri. Pokoknya dia banyak banget tuh beranda, apalagi tuh banyak Pak Brandam nih. manajer. Manajer, terus Album. manajer. Album yang pertama, kedua, ketiga. Sebelum rekaman album pertama, Heeh. album pertama sampai proses recording album kedua yang 24 lewat. 24 lewat, iya. Manajerin band Rusuh. Oh, ngeri tuh, wih, Brandos, ngeri anak-anak semua. Lu tau gak sih kejadian Lebak Bulus lah ya? Tahu, gue nonton pokoknya. Lu datang Datang ke stadion? semua, datang. yang ditimpukin? Di bibis per Enggak yang di Lebak Bulus, PLN. Iya, Datang. tuh lihat ini ngomong ya, Ya. Eka. Segala selangkangan lah ya. Ya, udah lah gitu lah. Selangkangan manusia sampai selangkangan hewan. Iya, sekacau. Aduh. Nah, ini menurut perkembangan Leo nih, musik Indonesia sekarang gimana nih? Wah. Gimana tuh? Karena banyak musisi sekarang yang digital main nih, tapi dia belum apa-apa udah langsung mahal ya. Karena desain fisiknya juga nggak ada. Ya gitu, terserah dia sih, hak mereka ya. Tapi kualitas, kalau gue sih ngeliat kualitas ya. Nah itu menurut kamu gimana? Gua baru- Kamu. Kalau menurut aku ya, Rock and roll. gue baru-baru ini dikasih itu. Ini menurut gue salah satu rilisan fisik yang oke sih bang. Ada band Black Cassava, Woi. si Nandi, Iya. Baskoro, Iya sih. itu dia ngasih. Itu ada tuh gini teman-teman dari Cassava Iya itu band. album mereka. Gue kayak nginget zaman dulu gitu. Karena mereka rekaman pakai pita di. Iya. Rekaman pakai pita, rilis vinyl doang. Gitu kan saya. Gue bilang sih. Kalau gue emang cinta fisik sih. Iya. Gue jujur sih dengerin Spotify gitu, Iya. cuma di mobil. Kalau di rumah ya fisik, Iya. CD, vinyl Iya. doang gitu. Jadi gue nggak. Nah kalau band zaman sekarang ya, tapi mengikut teknologi dia. Maksudnya Bener. lo nggak bisa nyalahin mereka juga. Iya, karena zaman. karena zaman. Kalau kita kan ngerasain tuh Di, Iya, betul. zaman fisiknya. Kalau mereka kan mungkin yang Gen Z kan nggak ngerasain. Gen Z. Maksudnya nggak ngerasain di Sisi zaman top. mereka belanja kaset atau Iya. CD atau vinyl. Iya. Kalau gue Perjuangan dulu, nabung. kalau gue dulu nih ya, gue tuh uang harian, uang jajan, gue goceng dari bokap gue, Iya. Sama story. Itu goceng, itu gue pasti gue mesti pulang sampai rumah, gue mesti ada 1.000 di kantong. Iya, benar. Jadi gue jajan harus 4.000 harus habis tuh. Iya. 1.000 harus sisa, maksudnya nggak boleh lebih dari 4.000 gitu jajan gue. Terus udah beli kaset, beli CD tuh setelah 15 hari kemudian. Iya, nabung. 15 days later baru bisa beli satu ya. Aquarius, Duta Aquarius, Duta Suara. Suara. Cuma kalau dari rumah gue dulu kan gue di Kebayoran, jadi gue deketannya ke Aquarius kan. Wah, Seringnya di Aquarius. Nah, karena mentalitas begitu, ngabung lu beli CD-nya, kan misalnya satu album misalnya isi 10-11 lagu. iya. Mau nggak mau lu denger semua di. Emang. Karena lu nggak mau rugi. Iya. Iya kan? Nabungnya capek. Dan karena gini, gue lebih sering beli kaset atau CD gitu bukan karena radio, karena cover. Atau memang tahu bandnya ya. Iya, Cover menarik tuh buat gue penting gitu. penting. Jadi kalau buat gue, kenapa buat gue lebih valid itu fisik selain lo menghargai gini? Karena kalau lu sebuah band atau seorang musisi ngerilis karya dalam bentuk fisik, itu kalau istilah gampangnya gini deh, yang terlibat senimannya banyak, bener nggak? Iya, benar. Siapa aja? Iya, Fotografer. fotografer, Graphic design. desain, Jadi kita menghargai. engineering, Kita beli mixing. fisik,
kita beli fisik, Ada itu kita story. menghargai Betul. beberapa Behind the platform product, iya. art form Heeh. yang ada di CD itu atau di karya itu. Betul. Itu kita menghargai beberapa profesi. Tuh dengerin tuh. Ya, kita menghargai graphic design, kita menghargai fotografer, kita menghargai layout, Layout. ya kan. Bahkan kita ngelihat, gua pasti kalau beli CD apalagi lokal ya, yang gue lihat special thanks-nya. Iya. Kali-kali nama gua ada. Iya banyak. Kalau nama gua ada, bangganya setengah gila Iya, tuh. kita stabilo. Stabiloin bener. Itu banget. Wah gila, nama gua ada bro. Gitu kan. Malah bandnya nggak laku. Iya bener. Cuma ada ini tersendiri gitu. Story yang Nah sekarang di digital memang lu kan yang itu tadi pekerjaan-pekerjaan grafis itu kan hilang tuh. Betul. Mungkin pindah lokasi ke sosmed ya. Iya. Fotografer jadi pindah ke Instagram. Betul. Jadi menurut gue kalau lu menghargai fisik adalah lu menghargai bukan hanya musisinya, tapi lu ngebeli karyanya si desainer, Betul. membeli karya fotografi si fotografer, Bandnya sama semua. bandnya, komposernya, engineer mixernya. Engineering, Jadi lu menghargai producer semua gitu. Keren. Kalau lu dengar digital, ya apalagi lu denger ya, udah gitu Spotify lo yang bajakan lagi, Iya. ya kan, double tuh bajakannya, ya kan, nggak menghargai double tadi. Spotify bajakan, Iya. punya fisik kagak, dengerin doang nih digital nih gitu ya. Wifi-nya numpang kafe orang lagi. triple tuh pembajakannya. Wifi bukan wifi sendiri lagi. Oh iya nih teman-teman yang nonton channel ini ya, kita juga selektoran kita berdua dan Iya. kita itu fisik. Ya. Oh iyalah. Kita fisik Vinyl. CD, kaset, vinil gitu. Karena kita kualitas suara gitu. Maaf, bukan kita sombong, bukan karena kita ya senang gitu. Bukan Bener. sombong di, kita Iya. terbiasa itu. Terbiasa karena suara gitu. Kita terbiasa WAV. Ya, Nggak terbiasa MP3. Iya. Karena kemarin gue tahun baru juga gitu, di tahun baru, di M-Block atau di mana aja gitu, di kafe-kafe adanya apa? Jadi gue bawa tuh spare CD, kaset, vinil, tiga-tiga. Cuma sebenarnya kalau lu seneng dalam hal audio quality, kalau lu senengnya WAV ya, sebenarnya simpel sih, lu denger aja YouTube Apple Music sih. Iya tuh. Maksudnya dibanding Spotify yang MP3 kompresan lagi kan. Iya. Mendingan lu dengerin Apple yang masih WAV. Apple Music kan utuh, dia nggak dikompres. Atau YouTube yang HD, Ya, HD ya. Terus ada link-link juga tuh di luaran untuk yang temen-temen yang suka pakai USB, itu ada link khusus tuh. Gue lupa apa, dikasih tahu temen-temen. HD-nya juga gede tuh untuk direkam digital ya. Gue lupa. oh buat gemukin file ya. Iya, dia berapa gigabyte gitu. Bagus untuk main Kita pakai ngomongin USB. fisik nih, kok kita ngomongin gigabyte sih? Support fisik Indonesia. Oh, iya. Lupa gue. Nanti kita di endorse USB. Iya. Di endorse SanDisk. DJ di endorse SanDisk. 1 tera. Di endorse Atlas gitu sama Ditune sih nggak apa-apa gitu ya. Di endorse SanDisk. Oh sama ini Leo ini juga pengalaman di radio, bisa cerita sama pengalaman di label-label. Wah, bisa juga tuh. Ayo ngomong Leo. Iya, dulu Suaranya enak loh beneran. Kalau siaran ngeri dia. masa sih Mang? Ay ngeri, goosebump gitu. Kalau denger suara. Dulu siaran tuh pertama kali tahun 96 Wih, di dia Prambors. lahir no, Arko Chandra lahir. Di Prambors. Tapi waktu itu gue cuma berapa bulan kan, sebulan doang ya. Iya. Terus dipindahin, mereka punya, jadi Prambors Group tuh dulu punya unit kan, ada Delta, Delta, ada Bahana, terus ada M97. M97, wih. Nah, terus akhirnya gue didaulat ke sana karena suara gue ketuaan untuk umur gue waktu itu. Itu di radio mana? M97. M97, oh, almarhum Denny Sakti. Sama gue kenal Denny Sakri di sana, terus ada Ifab, Ipe, Ella Suud, Ovan, Ovan, lu kenal Ovan juga, kenal, sama Paul, Paul, ya kan? banyak. Jadi gue kenal semua di sana. Gue di sana tuh 7 tahun, dari 96 sampai 2003. Siaran blues, slow rock. Ada dulu ada acara almarhum siapa namanya? IPS ya? Iya. Indonesia. Oh, Andi Julius. almarhum Andi Julius. Dia bikin tuh. acara di sana namanya Metal Malam-Malam, Iya, metal malam. ya kan?
Terus ya gitulah. Gue banyak kan megang malam sih, siaran malam. ya. Nah, gue sempet waktu itu karena bosan, karena udah bertahun-tahun gue di sana, gue ajak David Tarigan, gelap, penyiar gelap. Iya. Jadi David ngomongnya on air tetap Leonardo Dingo. Oh sih. Terus sebenarnya bukan gue dia Oh sebenarnya. iya. Mirip sore Jadi gua- bass-bassnya ngeri tuh. Jadi gue tidur, David. jadi gue tidur di karpet gitu, Oh, iya. siaran bawa vinyl sendiri. Wah, geblek. Gak pakai playlist Denny Sakri. Terus story-nya. Denny Sakri memang marah loh. Iya. Gue capek-capek bikin playlist, dia udah acak-acak sama David Tarigan. Kata David Tarigan, playlist tuh gak enak. Ya soalnya kan kita kan kalau siaran kan muter ini kan ngetak kenapa Nanti Seven itu arahnya gini, arahnya tuh lebih ke prog gitu. Emang iya. Atau Gentle old school rock lah. Nazareth gitu-gitu Iya. kan. Art rock, iya. Jadi Classic David rock lah. kan tahun ini David orang Iya. suka sih kayak gitu-gitu Iya. kan. Ya udah gue bawa playlist gue Love and Spoonful gitu-gitu kan. Yang Creation Records, yang rilisan Creation Records gitu kan. David kan suka kayak gitu-gitu. Psychedelic gitu. Yardbirds. Iya, gitu. buat. Ya udah jadi kita siaran 7 tahun. Kalau gue siaran 7 tahun, David tuh pas tahun kalau nggak salah. Tapi gelap ya, jadi dia kagak digaji. Games. Jam gue doang. Iya. Terus setelah itu gue dibajak lagi. Gramedia waktu itu bikin radio, namanya Motion. Oh, Motion. Wih. Nah, Motion FM si Not di sana kan sama Daging dulu seperti sana. Daging. Di sana rawa belum? Ya benar. Kok tahu lo? Tahu. Oh tahu ya. Pernah siaran juga. Lu percaya nggak dulu kita? Bintang tamu. Kan gue dari Batu pertama tuh. Gue di situ musik director di. Oh iya. Jadi Eka sama Bagus siaran di situ itu gue yang masukin. Oh, pantes. Eka gue yang masukin kalau Bagus setelah itu. Oh, itu. Sama Aki juga pernah. Oh iya. Aki Alexa. Terus begitu karena gue dari Batu pertama. Jadi kita nentuin cara siarannya gitu kan. Nah dulu tuh siarannya mau gini rencananya. Disiarkan langsung dari Permata Hijau gitu kan. Terus gue bilang gini, emang kita Permata Hijau ya? Terus bos gue bilang, ya masa kita disiarkan langsung dari Rawabelong. On airnya gak enak gitu. Toko bunga. Iya bener. Jujur. Iya kan ngapain juga kan. Sekarang udah pindah kantor kan ke Gajah Mada. Jadi itu di Motion ke 3 tahun, siaran juga malam. Korannya koran kontan depannya. Kontan bukan depannya. Oh, satu. Kita satu gedung. Oh iya, satu gedung. Kontan di lantai 1, kita lantai 2. Iya, Terus udah tahu gue. Terus udah gitu, sebelum gue cabut, Eka gue panggil. Jadi gue dulu bikin program namanya Hell to the Rock di situ, khusus rock tuh. Eka gue panggil karena gue mau resign. Gue resign karena dibajak. Terus dari situ 2008 gue ke Hard Rock sampai 2010. Dari 2010 akhirnya gue dibajak lagi. Hard Rock, grup MRA bikin unit baru nih, namanya Brava Radio. Itu ya jazz, radio bapak-bapak lah. Iya. 40 ke atas gitu ya. Iya. Suara gue dianggap lebih cocok di situ. Ya kan? Ketuaan buat Hard Rock FM. MD juga ya sempet ya? Sempet MD juga. Terus siaran di situ baru resign kemarin 2022 Januari. Nah tuh direktur sering nyari CD di sini berapa? Mumu. Iya pokoknya gitu lah. Pokoknya Siapa yang mana? ada orang berapa nih? Sebut aja namanya. Mumu. Sekarang MD-nya Mumu. Iya tanya aja itu orang-orang yang di sana suka nyari ke CD. Oh, Mumu, pilihku sih Mumu, yang main vinyl sih Mumu. Vinyl sama CD biasanya nyari. Untuk berapa? Mas Mumu, sekarang MD-nya Mumu di berapa? Dia bekas orang Sony Mas. Sony. Suaranya enak, pulen gitu kalau mau beras. Nah, sama ini Itu sih gue radio berarti 4 ya. 4. Radio. Tapi panjang-panjang durasinya. Ini waktu saya kerja di kantor, dia nelpon pagi-pagi. Didi sekarang siaran di Hard Rock. Apaan? Tentang Krisya. Oh gila lo, Leo. Udah ngomong aja apa aja pokoknya tentang Krisya. Gila. Oh iya, siap. Oh iya. Lu inget nih? Ingat. Iya. Gue ngomong aja live loh, ini live loh. Live wah geblek. Lu sama siapa lagi? Lu terus Denny Sakri. Iya dadakan. Denny Sakri tentang Bowie kalau nggak salah. Bowie. 3 kali 4 kali pokoknya di Hard Rock juga, di Hard Rock sama di Brava juga itu. Tentang apa? Krisya yang berapa Krisya gue? Iya ke tentang city pop awal-awal ngetop gitu. Gue inget banget tuh. Cuma paling lama gue di berapa sih? 11 tahun. 11 nih. 11 years man. Nah itu terus terang sejak itu gue sebenarnya agak sedih sih sekarang radio juga. Nah itu mulai ditinggal. Makanya 2 tahun yang lalu kan Pak Jokowi sempet
hebohin untuk dengerin lah Back to Radio gitu kan. Nah itu Tapi gue percaya sih liriknya Freddie Mercury pasti akan terjadi lagi. Radio Gaga. Nah, liriknya kan untuk apa ya? Someday orang akan dengerin radio lagi kok. Karena radio tuh membingungkan sih di kalau lo tadi ngomongin soal keadaan sekarang ya. Radio nggak laku, tapi podcast laku. Oh iya. Oh radio plus lagu. Iya. Podcast nggak ada lagunya. Iya. Kan? Jadi bingung tuh, ada fenomena yang membingungkan sekarang. Podcast juga orang mikir data tuh. Iya. Jadi apa namanya, kalau gue sih yakin dan percayanya sih ya kayak vinyl lah. Akan ada orang-orang yang tetap mencintai betul old schoolness. Nah itu nggak sembarang loh radio, walaupun kelihatannya cuma nyetel itu ada trik-triknya yo. Yeah. Nah itu nggak sembarang suara, karena saya sering bintang tamu dimanapun ya. Lo percaya nggak? Lo jadi musik director capek banget. Bener. Jadi lo buat pendengar yang nggak pernah dengerin radio ya. Oh ini lagu yang enak nih, itu percayalah. Itu lo bikin playlist kayak nge-DJ aja. Cuma kalau dia nge-DJ sejam nih, berapa lagu sejam? Ya tergantung. 15 mentok. Nah kalau seorang musik director, lu mesti nge-DJ bisa siapin playlist 237 lagu sehari. Dan lu kan harus mikirin mood. Betul. Misalnya siang lu jangan putar lagu yang terlalu berisik. Di jam prime time lu mesti putar lagu yang hit satu semua, yang orang pasti tahu gitu kan. Jadi singelong tuh. Itu kemampuan sense DJing juga sebenarnya musik director menurutku. Cuma bedanya dia nggak on deck aja. Betul. Dia cuma taruh di software, tapi itu udah ditentukan gitu. Nah, makanya gue menghargai juga para musik director yang sebel sama penyiar yang ganti lagu. Betul. Oh iya. Kan banyak penyiar yang wah dia habis ngomong, kan dicek di playlistnya. Oh habisnya lagu ini. Lagu ini nggak enak nih. Diganti. Itu biasanya MD marah sih. Oh iya. Tapi kadang-kadang ya harus for beyond tuh MD-nya. Nah itu kalau kejadian kayak gitu tuh yang tadi gue bilang. Terus sama kayak lagi nge-DJ ada orang mabok request. Oh iya. Itu gak enak kan? Bang Andi gue request Peter Pan dong bos. Iya. Gue pernah DJ gitu, selektor ya bukan DJ. Ada Taylor Swift gue, ada Justin Bieber. Ya maksudnya itu lu males kan? Nah itu buat MD sama tuh kayak gitu. Kalau penyiar nyolong lagu tuh rasanya kayak gitu. Betul. Karena dia udah ngeset kan. Itu kasetnya yang tebel gitu, isinya banyak. Apa tuh? Zaman dulu. Oh di radio ada yang tebel. Kalau gue sih zaman di M7 vinyl, kaset tuh iklan. Kalau kita muter iklan pakai kaset. Kita pernah dapet, jadi pernah ya. Gue pernah on air nih. Waktu dari pergeseran dari vinyl ke CD. Waktu itu kita nyetel Van der Graaf Generator, band prog gitu ya. Terus kita bentar nih, kan dengerin. Terus lagu gini. Skip. Apa namanya? Istilah skip kan ya? Yang ngulang-ngulang terus. Skip. Oh buru-buru. Dan lu kan kalau lo MP3 atau digital, lu kan tinggal double klik aja next song kan. Lu kebayang nggak kalau lo CD? Iya kan? Atau vinyl musik. Nggak, gue nyari vinyl apa dulu. Nah, serunya dulu waktu gue siaran. Di gini nih. Denny Sakri tuh menurut gue sangat keren gitu cara di sistemnya. Jadi misalnya gue siaran jam 12. Gue jam 11 harus datang. Gue ke ruangan dia dulu. Karena ruangan dia tuh sebelah nama library. Vinyl tuh di situ. Nah, kita boleh milih. Jadi apa namanya? Tapi harus dari library. Nah, yang nyortir library-nya almarhum Denny. Diskografnya ya. Jadi apa yang ada di misalnya di rak-rak ini nih, tapi udah lolos sensor Denny semua nih. Nah, kita sebelum siaran jadi itu namanya radio DJ. Beda sama penyiar. Kalau penyiar lagu disiapin. Tuh dengerin tuh, ngeri. Kalau radio DJ lu mesti mikirin materi. Lu mau ngomongin apa hari itu. Lu mesti bikin lucu. Sama lu mesti mikirin lagu. Oh, tuh. Jadi sebelum siaran kita nyari ke almari dulu. Pilih 10-15 vinyl. Lagu pertama apa ya? Ini. Nah, gitu. Jadi makanya dibilang radio DJ karena song selection-nya by Leo misalnya gitu. Jadi jam siaran gue sama jam siaran Denny Sakri bisa jadi ininya beda tuh apa namanya? Nuansanya lain pilihan. Karena song selection orang kan betul yang determinasi itu taste-nya Leo atau taste-nya Denny gitu kan. Jadi kayak gitu lah. Jadi begitu kalau siarannya sama gue enaknya lu boleh pakai signature song gitu. Tuh, ngeri. Maksudnya signature song lagi misalnya gini. Lu misalnya opening selalu lagu itu. Ya lu mau jadi itu ciri khas lu ngerti enggak? Oh iya. Misalnya apa tuh bahasa itunya kalau di podcast? Theme song.
semacam Ya itulah itu. opening gitu lah. yang tahu. Jadi kalau gue dulu kan gue megang di Motion tuh, gue pegang acara jazz night, Thursday Jazz kalau nggak salah nama acaranya. Closingnya pasti John Coltrane, Blue Train gitu-gitu. Terus selalu itu, jadi tiap episode tuh closingnya itu. Terus kayak di M97 di acara rocknya, opening itu pasti gue kalau nggak kalau closing malam, misalnya gue closing jam 12 malam, Wish You Were Here. Wih, Pink Floyd. Ya. Atau kalau siangan dikit, gue Symptoms of the Universe, Black Sabbath. Jadi orang kalau misalnya udah tahu, bahkan suara gue belum muncul nih. Intronya dulu. Wah, Leo mau siaran nih, gitu. Jadi kalau zaman sekarang kan penyiar nggak gitu. Ciri khas. Iya, jadi kalau closing, bahkan nih kalau misalnya gue lupa gue nggak putar Wish You Were Here nih, karena lupa aja blank gitu. Itu di SMS. Kok Bang Leo semalam closing nggak pakai Wish You Were Here? Jadi ditungguin, ngerti gak sih lo? Gila. Iya, jadi zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang ya. Makanya gue bilang bedanya penyiar sama radio DJ itu, karena radio DJ lo punya kewajiban juga untuk sebagai disc jockey juga. Kalau penyiar lo hanya materi. Ini kan dari sini dapat ilmu baru, kenapa? Nggak ilmu dong itu. Iya, sama ini pengetahuan untuk musiknya, terus diskografnya, personilnya siapa aja, wajib itu. Nah ini kadang suka lupa orang-orang. Sebenarnya radio DJ itu kayak lo jadi selektor tapi lo ngomong. Iya benar. Di antara dua lagu nih, kayak MC lah. Iya. MC di klub gitu kan. Misalnya lo Andi nih, misalnya Andi lagi selecting nih. Lo muter lagu apa? Udah Mama Send the Papas misalnya gitu. Oke, apa kabar semuanya? Lagu berikutnya. Tapi itu masih rata tuh nih. Mixnya langsung ketemu tuh. Jadi baik, mirip aja. Jadi sama sih lo sama selector dari DJ sama, tapi radio DJ plus ngomong. Ayo Mang tarik. Ya nggak gitu dong. Anjir. Ayo Mang banget. Sama ini nih, gue mau nanya juga, dari sekian pengalaman lo itu yang paling berkesan panggung yang lucu nih. Panggung. Sampai lu berkesan, sampai kalau inget itu ya ada yang nangis, ada yang ketawa, yang lucu-lucu apa tuh? Karena nih lucunya buat band ya. Ya mau band, mau solo, mau apa ya gitu. Begitu gua sama band gue Zikin the Popo pernah main di sebuah acara di Taman Mini Indonesia Indah. Gue lupa tuh acaranya siapa, cuma nama acaranya Festival 1000 Band. Di TMI gitu. Yang main ada Om Iwan, Iwan Fals, ada Jamur, band-band kelas stadion lah, ya. Kita main jam 3 sore nih di Zikin the Popo lah ya, lu tahu ya band itu ya. Eksperimental, aneh gitu kan. Psychedelic. Datang Mr. Komodo. Soundcheck, manggung. Pas kita masuk panggung nih kan MC-nya Zikin the Popo. Masuk panggung, lapangannya gede banget di. Penontonnya 0. Gak ada orang sama sekali. Jam 3 ya? Gak ada orang di kosong. Orang lewatnya nggak ya? Tupai lewat aja gak ada. Nah kita udah nanti manggungnya tuh duduk-duduk di lantai udah ya udah. Ya udah tiduran gitu aja. Sejam dibayar. Ya udahlah. Itu panggung terbodoh itu. Part of your life, tapi keren. Iya, itu perjalanan. Ada fans yang freak gak fans? Ya itu yang nol lucu, nggak ada. Nggak ya, yang lucu-lucu. Itu di radio. Oh di radio ya? Banyak tuh ceritanya biasanya. Kalau di radio tuh ada satu. Kalau nanya tadi freak ya. Gue dikirim benda-benda aneh gitu. Gue pernah dikirim buku Yasin. Oh iya. Buku Yasin sama uang 400 perak logam. Kenapa tuh? Nggak ngerti gue. Ibu-ibu gitu. Terus ijab kabul. Terus udah gitu kata operator gue, orang-orang kantor gue, Mas Leo, langkain Mas apa? Langkain bolak-balik apa ya? Dia mesti puterin apa menghalang balak ya apa segala macam. Takutnya dipelet atau whatever gitu. Terus ada juga kalau pengalaman aneh-aneh malah di radio banyak sih, karena radio itu kan lu nggak ngeliat mukanya. Betul, suaranya enak. Pernah ada yang salah umur, bro. Oh iya. Bawa bunga sama sate. Astagfirullah. Yang datang ibu-ibu, dia pikir gue umuran dia. Oh iya. Pas dia tahu gue keluar, dia awkward gitu. Aduh, kayak umuran anak gue nih. Ini buat Mas Leo ya, itu kabur gitu. Kayak gitu-gitu ada lagi gitu. Atau ayam kambing. Lupa gue ayam. Apalah ayam. Banyak tapi kayak gitu-gitu kalau zaman radio tuh. Iya, Bu. Ya, karena kalau radio itu kan konsepnya theater of mind. Jadi lo pendengar tuh berimajinasi. Wah, Leo tuh suaranya enak ya.
di kepala itu pasti pakai dasi kupu-kupu. Malah aslinya tatoan. Iya, gitu ya, Shay. psychedelic gitu. Jadi orang-orang nggak tahu gitu kan. Jadi itulah golden areanya penyiar tuh. Justru kelebihannya penyiar tuh itu. Betul. Karena orang nggak tahu muka lu nggak, makanya ada sandiwara radio. Sandiwara. Jadi ngajarin orang berimajinasi, ngajarin orang. Di zaman TVRI itu ada yang di depan, ada yang di belakang. Nah, itu suka dicariin juga tuh. Kalau TV kan kelihatan. Yang di belakang. Muka orangnya. Yang suara-suara. Oh iya, dubbing. Dubbingnya itu. Terus keren tuh. Jadi kadang-kadang kalau misalnya dulu gue buat acara slow rock juga tuh di M97 kan. Itu tuh dapat pendengar zaman itu masih SMS nih. Jadi kayak orang SMS nge-request lagu gitu. Karena gue ngomong gini di M97 FM, the classic rock station. Sebuah lagu dari Journey dengan Open Arms buat kalian yang wah itu kan pada udah wet look tuh. Faithfully Open Arms gitu. Jadi Steve Perry kan vokalnya kan gawat tuh. Ngeri. Jadi ya gitu banyak pendengar yang wah Mas Leo gini belum lihat aslinya. Ini enak kok suaranya bener-bener. Kalau radio tuh enaknya gitu nih, gitu ngibulin ya apa namanya, ngasih fantasi ke orang gitu nih. Keren. Terus sama ini Leo, label belum. Pernah nggak di label? Kalau Label nggak pernah gua. belum pernah, cuman bantu di belakang aja ya. Siapa? Aksara dulu ya. Oh enggak, itu kan gua Teman-teman kan aja ya. di bagian gua di musik, Oh di musik. bukan Aksara Records. Iya, iya. Kalau Aksara Records kan si Hanin, Ya, ini nama DT. juga. Tapi gue di Aksara Musik tuh lebih ke sama Ika, Oh my god, iya. Ikanya Anggares. Iya. Terus David tadi kan juga ada situ. Jadi kita lebih ke, karena kan toko CD itu kan cukup niche tuh dulu ya. Iya, jarang. Dulu tuh Hanin tuh perintahnya gini kalau nggak salah ya. Kalau gue nggak salah ingat, sorry ya nih kalau gue salah ya. Hanin ngomong David gini, Tarigan. kan David Tarigan sama gue sama Ika itu kita ngorderin CD keluar kan. Iya benar. Jadi apa yang mau kita pajang tuh itu. Nah syaratnya dari Hanin cuma satu, nggak boleh ada di Aquarius. Oh iya, di luar indie atau apa? Terserah lu mau Iya. order apa, tapi make sure laku. Yang kedua nggak ada di Aquarius. Jadi kita tuh dulu yang masukin pertama, kalau gua nggak salah ya, ini bukan sok GR nih, yang pertama kali masukin Siguros ke Siguros. Jakarta tuh kayaknya Aksara deh. Iya, Mia. Siguros, terus Yes. Iya. Itu kayaknya garage rock tuh dimulai dari Aksara tuh kayaknya ya. Keren Datsuns, Datsun. ya kan. Karena waktu itu mereka tuh nggak ada di label, lokal nggak ada. Tegan Resa. Hah? Tegan nama Teganan Sarah. Tegan Sarah. Jadi mereka tuh karena label band-band itu kan nggak dirilis sama label sini gitu. Betul. Misalnya nih The Strokes. The Strokes itu kan aslinya Sony internasionalnya. Tapi Sony Indonesia nggak rilis. Oh, tuh. Jadi kita rilis, kita ambil Sony US-nya. Jadi untuk genre baru dan nuansa baru, keren. Even kalau Breakthrough. kalau nggak salah nih ya, Nun Sewu kalau salah ya. Dashboard konvensional pun pertama kayaknya Aksara deh yang masukin. Iya. Club 8. Club 8. Iya, Club 8. Baik genggongan itulah, Kings of Convenience. Kings of Convenience gitu. Itu kayaknya Aksara, CD-nya Iya. Aksara dulu yang masukin. Bener. Sampai akhirnya terbentuk sebuah community kali, misalnya komunitas Aksara, toko Aksara tuh kalau event tuh kan bikin event musik. Ada, jadi Ketebak tuh orang-orang yang datang, ini seleranya tuh pasti 4AD Records, ya kan kayak gitu ya. Keren. Jadi yang indie pop, indie rock, Style baru gitu. Wilco gitu. Wilco. Ya, sesuatu yang Jadi kita sebenarnya dulu kalau di Aksara bookstore di CD departmentnya itu kita lebih ke shaping sih, kita shaping, ngebentuk apa namanya tipe pembelinya gitu. Dan kita kan satu-satunya kan mungkin era itu ya, toko CD yang boleh dengerin CD-nya sebelum lo beli. Jadi ibaratnya nih Club 8 lah, misalnya baru rilis album gitu. Even CD-nya masih disegel, kalau ada orang datang customer gitu, Mas kita mau denger, kita buka itu segel. Harus kita buka. Hanin perintahnya gitu. Semua orang boleh dengar. Gitu. Jadi mereka boleh harus dengerin dulu apa mereka beli. Mereka harus denger dulu apa mereka beli gitu. Cuma ada risikonya. Banyak yang hilang. Iya. Jadi covernya nggak hilang, CD-nya hilang. Ada risikonya, tapi nggak apa-apa lah. Maksudnya, breakthrough. Sistem kayak gitu menurut gue breakthrough ya di Jakarta. Kalau sekarang mungkin
umum ya, lu boleh dengerin dulu kan udah umum. Cuma kalau Hanin gua agak salutnya itu sih. Gila lu CD baru masih segel. Ngeri. Kalau orang mau denger buka. Jing. Gue belum pernah kan Akoris kan soalnya nggak menerapkan hal itu. Iya, segel semua. Ya maksudnya lu kalau beli ya kalau lu nggak tahu ya lu kucing dalam karung gitu kan. Kadang-kadang cuma satu doang itu, kadang-kadang udah ngaco. Lagu lainnya nggak tahu. Dan banyak juga sih misalnya setelah dengerin nggak jadi beli. Betul. Kayak gitu. Kayak misalnya orang nih, Mas kita dengerin tuh ada band emo apa namanya Mas ya? Band rock, bilangnya band rock, belum ada emo lu istilahnya kan. Mas? Aduh kayak ada di mobil apa gitu. Oh, dashboard konvensional. Karena ada di mobil dashboard kan. Oh iya ada Mas. Saya dengar lagu yang ini nih, Vindicated gitu kan. Oke, didengerin. Track berikutnya ternyata cuma Vindicated yang suka. Mas gak jadi nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Mas, santai aja. Jangan lagi atau plastikin lagi. Gila, breakthrough tuh. Iya, Sarah breakthrough sih. Salut gue ya. Kecuali ada tempat yang mirip di tempat lain gue nggak tahu. Tahu gue sih nggak ada. Ya karena dulu kan kita baru dan news kalau gue. News campur lah gitu. Nah, itu ada beberapa yang baru-baru tadi ilmu juga banyak. Juga nih. Kalau udah didengerin orang tuh hitungannya use tuh. Buka segel. Itu kan sebenarnya use tuh ya. Walau 1/4 dibuka, udah dengerin. Sebenarnya hitungannya use ya. Karena jual barang second juga. Anin ini dia ngomong. Enggak nih, bos. Bos gua tuh